Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan pencatatan laporan keuangan pada aplikasi akuntansiku. Adapun tampilan web dan aplikasi itu sama saja, jadi kita lanjut saja. Kita masuk menggunakan akun yang telah didaftar tadi, kemudian klik masuk. Begini tampilan utama pada aplikasi akuntansiku. Jadi kita pilih transaksi, kemudian tambah transaksi. Untuk transaksi pertama itu terjadi pada tanggal 1 Mei 2025, di mana Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal usaha brownies Ibu Nafifa. Jadi ayat jurnalnya itu kas pada modal tambahan, di debit 5 juta rupiah dan di kredit 5 juta rupiah. Dicatat sebagai modal awal usaha. Klik simpan. Jika pada layar tanggal transaksinya belum terganti, maka jangan khawatir, karena jika setelah disimpan dia akan kembali seperti pada semula saat yang dipilih. Kita lanjut pada transaksi kedua, yaitu masih pada tanggal 1 Mei 2025, membayar sewa tempat usaha per bulan sebesar 480.000. Jadi akan dicatat beban sewa operasional pada kas sebesar 480.000 di debit dan 480.000 di kredit, dan dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Lanjut disimpan. Transaksi ketiga pada tanggal 2 Mei 2025, membeli peralatan, yaitu 2 buah panci sebesar 60.000, mixer sebesar 184.000 dan timbangan sebesar 41.000. Dengan jurnal aset tetap mesin dan peralatan pada kas 285.000 di sisi debit dan 285.000 di sisi kredit, dan nanti akan dicatat sebagai pembelian peralatan. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 3 Mei 2025, membeli bahan baku, yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000, serta bahan lain-lain sebesar 250.000. Jadi jurnalnya yaitu biaya produksi pada kas. Di sisi debit 737.000 dan di kredit 737.000. Dan nanti akan dicatat sebagai pembelian bahan baku. Transaksi selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2025, yaitu menjual 150 kotak brownies secara tunai sejak tanggal 3 sampai 9 Mei. Jadi jurnalnya itu kas pada pendapatan. Di sisi debit 3.750 dan di sisi kredit 3.750, dan nanti dia akan dicatat sebagai penjualan brownies. Klik kolom catatan, isi penjualan brownies. Simpan. Transaksi selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2025, yaitu membeli peralatan dari toko asing berupa 10 loyang sebesar 120.000, etalase sebesar 1.600.000 dan peralatan lain-lain sebesar 881.000, lalu dibayar 1.500.000 dan sisanya adalah hutang. Jadi pencatatannya itu adalah aset tetap, mesin dan peralatan pada kas dan hutang usaha, di mana pada sisi debit dicatat 2.601.000, di sisi kredit dicatat 1.500.000, dan di sisi kredit pula dicatat sebesar 1.105.000. Jadi akan dicatat sebagai pembelian peralatan. Perhatikan, akan dicatat sebagai pembelian peralatan.
Lanjut transaksi selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2025 menjual 130 kotak brownies secara tunai kepada reseller Mang Asep. Jadi jurnalnya itu adalah kas pada pendapatan. Akan kita catat sebesar 3.250 di sisi debit dan 3.250 di sisi kredit. Nanti pencatatannya yaitu penjualan brownies. Catatannya penjualan brownies. Transaksi selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2025 membayar hutang ke toko asing tanggal 11 Juli sebesar 1.101.000. Jadi jurnalnya itu adalah hutang usaha pada kas. Di debit 1.101.000 dan di kredit 1.101.000. Rp1.101.000. Dan dia akan kita catat sebagai membayar hutang ke toko asing. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 19 Mei 2025, yaitu membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000, serta bahan lain-lain sebesar 250.000. Dengan jurnal biaya produksi pada kas 737.000 di sisi debit dan 737.000 di sisi kredit, dengan pencatatan pembelian bahan baku. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 25 Mei 2025 menjual 200 kotak brownies secara tunai kepada reseller HAD Husni. Jadi akan dicatat kas pada pendapatan. Cari dulu ayat jurnalnya. Di sisi debit sebesar 5 juta rupiah dan di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Dicatat sebagai penjualan brownies. Transaksi selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2025 yaitu membayar gaji karyawan sebesar 400.000. Jadi jurnalnya adalah gaji pada kas. Cari ayat jurnal gaji, kemudian pada kas. Jadi di debit itu sebesar 400.000 dan di sisi kredit sebesar 400.000. Dan akan dicatat sebagai pembayaran gaji karyawan atau membayar gaji karyawan. Transaksi selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2025 yaitu membayar listrik sebesar 75.000 dan air sebesar 47.000. Jadi jurnalnya adalah biaya umum dan administratif pada kas. Di sisi debit sebesar 122.000 dan di sisi kredit sebesar 122.000. Nah, akan dicatat sebagai membayar listrik dan air atau pembayaran listrik dan air. Transaksi selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2025 yaitu membayar biaya telepon sebesar 60.000. Jadi jurnalnya adalah biaya umum dan administratif pada kas. Jadi biaya umum dan administratif pada kas. Sisi debit sebesar 60.000 dan di kredit sebesar 60.000. Dicatat sebagai membayar biaya telepon.
Kemudian transaksi terakhir itu tanggal 30 Mei 2025 ya, ini membayar biaya lain-lain sebesar 400.000. Jadi cari ayat jurnal biaya lainnya pada kas sebesar 400.000 di sisi debit dan 400.000 di sisi kredit. Dengan pencatatan membayar biaya lain-lain. Membayar biaya lain-lain. Jadi semua transaksi sudah dimasukkan dan kita akan memeriksa pada bagian laporan. Di bagian laporan itu ada transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, perubahan modal, dan lain-lain. Seperti ini tampilannya. Jadi cukup satu kali input dan akan menjadi laporan keuangan yang lengkap. Mulai dari jurnal umum, kemudian buku besar. Seperti itu tampilannya. Ada neraca saldo, laba rugi, dan juga perubahan modal. Jadi aplikasi akuntansiku ini benar-benar memudahkan kita untuk melakukan pencatatan laporan keuangan karena hanya satu kali input saja transaksi-transaksi yang tadi seperti yang telah kita lihat dan dia akan menghasilkan laporan keuangan lengkap. Jadi sangat cocok digunakan oleh UMKM untuk menunjang kelanjutan usaha. Jadi seperti ini tampilannya, benar-benar lengkap. Ini tidak ada karena memang tidak ada transaksinya. Demikian tutorial singkat penggunaan aplikasi akuntansiku. Semoga bermanfaat dan bisa kita gunakan ke depannya. Terima kasih.